Kalau kita dari event-eventnya itu ada social event Kak, lalu kita untuk corporate kita ada meeting-meeting juga, dan government juga udah meeting juga. Tapi yang sering banget itu biasanya kita social event. Kita social eventnya ini ada birthday, ada romantic dinner, terus engagement dan wedding. Selain dari itu kita banyaknya juga dari corporate nih, ada full day meeting, half day, gitu-gitu juga. Tapi yang paling banget sering untuk terdekat ini sih itu birthday. Mbaknya nggak mau pusing-pusing nih ya, karena milihnya udah ada lunch, udah ada dinner, coffee break 2 kali. Itu kan pusing banget ya Mbak mau milih. Jadi yaudahlah serahin ke chefnya aja. Bikinin nih best rekomendasi Harper Cikarang itu makanannya seperti apa itu. Aku bisa bantu banget sih. Wow, jadi nggak perlu pusing-pusing karena udah ada rekomendasinya langsung dari chefnya gitu ya Mbak Okta. Jadi kita nomor 1 yang bisa kita tonjolkan yaitu pelayanannya, lalu terutama makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Senang sekali saya Indah Fitri di sini kembali hadir untuk menemani Anda dalam podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Masih bersama dengan RJ Pro Official. Kali ini kita sedang berada di Harper Hotel Cikarang. Di mana situasinya bisa dilihat langsung ya oleh teman-teman RJ Setia. Kita sedang berada di Hotel Harper, maka hari ini kita akan tanya-tanya nih tentang Hotel Harper bersama dengan Sales Eksekutif Hotel Harper Cikarang, Mbak Okta Diana. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Mbak Okta, aku mau reminder dulu nih untuk teman-teman RJ Setia, jangan lupa untuk selalu cek video-video terbaru dari podcast Unjuk Bicara dan video-video menarik lainnya yang ada di channel YouTube RJ Pro. Atau bagi Anda yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar Anda nggak ketinggalan informasi menarik dari YouTube channel RJ Pro Official. Langsung aja kalau gitu kita akan sapa narasumber kita hari ini. Oke, halo Mbak Okta. Halo Kak Indah. Mbak Okta, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Baik ya, Iya, gimana betul. hari ini pekerjaannya cukup padat kah? Lumayan melelahkan ya, Oke. karena kalau hari Jumat ini biasanya kita banyak report gitu Kak, dari daily terus ke weekly gitu. Oh, apalagi mau menyambut weekend ya? Yes, betul banget. Ya. Wah, nah Mbak Okta ini senang banget hari ini kita bisa berkesempatan untuk sharing-sharing di sini ya. Bersama dengan RJ Setia tentunya membahas tentang Hotel Harper Cikarang nih. Iya. Tadi aku juga udah spill kalau aku mau nanya-nanya nih seputar Harper bareng sama Mbak Okta hari ini. Apalagi kalau aku lihat nih ya Mbak Okta, Harper sendiri tuh memang menjadi salah satu hotel yang diminati ya oleh banyak orang, terutama nih untuk membuat event-event nih ya Mbak di hotel ini sendiri. Sekali. Boleh nggak nih Mbak di-spill gitu ya ke kita-kita, kira-kira tuh yang udah sering dilakukan di Harper sendiri tuh eventnya itu bentuknya seperti apa aja sih? Kalau kita dari event-eventnya itu ada social event Kak, lalu kita untuk corporate kita ada meeting-meeting juga, dan government juga udah meeting juga. Tapi yang sering banget itu biasanya kita social event. Kita social eventnya ini ada birthday, ada romantic dinner, terus engagement dan wedding. Selain dari itu kita banyaknya juga dari corporate nih, ada full day meeting, half day, gitu-gitu juga. Tapi yang paling banget sering untuk terdekat ini sih itu birthday gitu. Oke. Lebih banyak ya orang untuk ngambil eventnya sendiri itu di birthday ya. Betul. Nah itu kan tadi ada banyak beberapa pilihan ya, kayak tadi yang Mbak Okta bilang ada half day ya, dan apa yang lain lah itu mungkin boleh dijelaskan nih Mbak. Siapa tahu kan RJ Setia juga penasaran nih kalau misalnya mau bikin event di Harper sendiri, pilihannya tuh apa aja sih gitu.
Kalau pilihannya itu banyak. Kalau misalnya kebutuhannya untuk meeting, kita ada full day meeting, ada half day meeting. Lalu untuk makanan itu kita jangan ragu karena kita biasanya ada executive chef, lalu ada director chef. Yang membedakan dari hotel-hotel lain itu kita di makanannya nih Kak. Biasanya kan kalau untuk tempat tidur itu sama ya. Mungkin kenyamanannya sama, tapi untuk di makanan kita jamin itu luar biasa gitu. Aku percaya sih ya, soalnya aku udah nyicipin ya Mbak Okta ya. Jadi itu yang membedakan memang highlightnya dari Harper sendiri di makanannya ya. Betul. Mau itu acara kayak meeting atau acara-acara big event yang besar-besar pun betul sama sekali, gitu ya. betul. Nah, tadi bedanya kalau misalnya yang half meeting itu berarti berapa jam tuh Mbak Okta untuk event acaranya? Kalau yang half day meeting itu biasanya penggunaan ruangannya di 4 jam Kak, dengan 1 kali lunch dan 1 kali coffee break. Tapi kalau misalnya full day meeting itu biasanya 8 jam penggunaan ruangan, lalu 2 kali coffee break dan 1 kali lunch gitu. Ada nggak sih Mbak event-event yang terkoneksi gitu ya, selain menggunakan meeting room juga terkoneksi nih untuk menggunakan room kamar gitu ya, atau fasilitas-fasilitas hotel itu juga ada? Betul. Ada dong, jadi kita konsepnya tuh kayak namanya full board residential meeting. Jadi sudah include kamar, sudah include ruang meeting, 2 kali coffee break, lunch, dinner, dan breakfast juga. Lengkap gitu. ya, berarti Lengkap di banget paket itu dong. ya. Iya, Wah, betul. soalnya kan kadang nih kita kalau pengen bikin event kan suka cari tempat yang pengennya tuh langsung include semua gitu ya, nggak terpisah-pisah gitu kan Mbak Okta. Nah ternyata RJST ya Harper Cikarang menyediakan paket yang sudah include nih kalau Anda mau bikin event full ya, bahkan ada menginapnya juga ya, ada roomnya juga di sini. Berarti itu juga salah satu strategi dari Harper juga dong ya Mbak? Iya dong. Agar bisa terhubung juga ke room, ke F&B makanannya gitu. Nah dari setiap paket-paket yang tadi disediakan nih Mbak Okta, apakah dari fasilitas lunch, coffee break itu ada pilihan-pilihannya nih Mbak? Tentu saja ada dong Kak. Jadi kalau misalnya kita coffee break sama lunch itu biasanya kita kasih pilihan nih ke tamunya, Mbaknya mau pilih sendirikah olahan makanannya atau mau direkomendasikan dari chef kita. Biasanya kita kirimkan tuh menu olahan makanan lunch atau dinnernya, lalu coffee breaknya kita kasih juga. Jadi coffee breaknya bisa di mix asin sama manis gitu. Jadi kita Kalau bisa misalnya, request ya? Iya betul. Kalau misalnya Mbaknya nggak mau pusing-pusing nih ya, karena milihnya udah ada lunch, udah ada dinner, coffee break 2 kali. Itu kan pusing banget ya Mbak mau milih. Jadi yaudahlah serahin ke chefnya aja. Bikin ini best rekomendasi Harper Cikarang itu makanannya seperti apa itu. Aku bisa bantu banget sih. Wow, jadi nggak perlu pusing-pusing karena udah ada rekomendasinya langsung dari chefnya gitu ya Mbak Okta. Tapi biasanya kalau dari menu-menu di Harper yang paling terfavoritnya nih Asian food-nya atau Western-nya apanya nih? Kalau sejauh ini tuh rata-rata kita orang Indonesia nih, mereka banyak requestnya tuh di Indonesian food gitu. Tapi kita nggak dari Indonesian food, kita ke pastry-nya itu ada beberapa best rekomendasi nih Kak. Jadi kalau misalnya ada yang meeting nih, full day meeting atau half day meeting, biasanya kita rekomendasikan untuk coffee break-nya kita suruh ambil tahu isi Mataram, itu best recommend banget, sama fruit tartlet. Karena dari bentuk fruit tartlet itu dia ada peach, di dalamnya juga ada strawberry, jadi warnanya ada orange dan merah dari stroberinya gitu. Estetik ya, cantik banget itu pasti ya Mbak Okta. Pasti kalau kita lihat dari kayak, aduh ini bagus ya gitu kan. Pasti kalau misalnya kita cicip karena ngelihat kesannya udah bagus kan kita langsung interest kan. Betul. Biasanya dari situnya sih kita konsepnya. Wah, nggak heran ya kalau Harper Cikarang ini menjadi pilihan yang tepat ya untuk mengadakan event-event spesial nih, apalagi kalau misalnya RJ Pro ya dalam waktu dekat ini yang nggak punya event bisa nih langsung kolaborasi sama Harper Cikarang. Betul ya Mbak Okta. Nah tapi biasanya nih kan sekarang udah zaman makin canggih ya Mbak Okta, apalagi digital semenjak COVID kan makin banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara daring nih. Nah sejauh ini event-event yang dilaksanakan di Harper itu bentuknya nih seperti apa Mbak? Apakah lebih banyak yang hybrid gitu, kayak ada yang online atau ada yang offline atau seperti apa nih?
Tapi sejauh ini sih walaupun sudah ada online Zoom, terus via email, Google Meet dan lain-lain, tapi kesannya tuh beda. Karena kan kalau misalnya kita langsung interest kan ke semua peserta, lalu bisa face to face, mereka juga bisa mengobrol, sharing juga. Jadi kalau misalnya Google Meet kayaknya kurang deh ya untuk mereka. Jadi kebanyakan dari company ataupun dari yang lainnya kayak workshop juga mereka milihnya langsung ke hotel gitu. Oke, langsung datang ya. Iya, betul. Nah, dari pihak hotel sendiri Mbak Okta apakah menyediakan pelayanan sebagai ya penasehat gitu. Misalnya kalau ada mungkin dari partner atau klien yang mau bikin event tapi mereka butuh nih support atau arahan, misalnya eventnya mau seperti ini gitu. Nah, dari tim Harper itu apakah ada tim yang support juga nih Mbak? Ada dong. Jadi kalau misalnya dari corporate itu kan biasanya mereka bekerja sama dengan IO ya Kak. Iya. Jadi kan harus booking IO untuk handle dari setup-an, lalu dari rundown acara itu kita dari corporate aja langsung ke kita direct itu bisa banget tanpa melalui IO. Jadi kita bantu nih atur untuk pilihan setup-annya karena kita setup-annya ada classroom, ada USEF, ada roundtable. Jadi sesuai pilihan dari corporate. Jadi mereka nggak usah perlu lagi booking IO, jadi mereka bisa direct ke kita langsung. Nah, membantu gitu. banget ya itu ya tentunya ya Mbak Okta. Karena kan kadang kita bingung juga pengen cari IO yang cocok gitu. Nah, kalau misalnya udah ada stay di satu tempat kan enak ya pilihannya. Terus tadi kan ternyata ada macam-macam bentuk layoutnya tadi ya yang Mbak Okta bilang ya. Ada classroom ya, kemudian round table. Itu sesuai dengan kapasitas ruangannya berarti Mbak? Betul banget Kak. Jadi kita ini ada 2 ruangan meeting nih. Ruangan meeting kita kapasitasnya ada 100 pack, itu areanya di dalam hotel. Terus ada juga untuk ruang meeting kapasitas besar, kita ada di samping hotel, itu namanya Harper Hall gitu. Berarti kapasitasnya kalau di hotel itu 100 ya, kalau di Harper Hall bisa sampai 500 packs ya. Itu yang 100 itu dengan semua layout. Bisa support, mau layout yang classroom atau yang round table itu bisa ya. Betul. Oke, itu tadi kita sudah ada gambaran ya RJ kalau pengen bikin event di sini ada 2 pilihan. Kalau ternyata pesertanya ada 100 packs ya, bisa di hotel ya. Tapi kalau lebih dari 100 Harper menyediakan hall tersendiri ya. Betul banget. Dan lokasinya itu deket banget di sampingnya ya Mbak Okta ya. Di samping hotel. Bener, kalau misalnya RJ Pro penasaran gitu, RJ Setia penasaran bisa langsung aja lihat ya di samping Hotel Harper itu ada Harper Hall-nya seperti itu. Betul. Nah, Mbak Okta ini kan di Kabupaten Bekasi terkenal dengan wisata industrinya juga ya kan, dan wisata-wisata lainnya. Otomatis banyak pengunjung atau wisatawan yang hadir di sini dan banyak sekali hotel berjamur ya di sini kan. Hotelpreneur juga banyak banget gitu. Nah, kalau dari sisi Harper sendiri nih, bagaimana caranya untuk bisa bersaing gitu ya dengan hotel-hotel yang lainnya? Untuk konsep dari Harper Cikarang sendiri itu biasanya kita menyediakan satu dari pelayanannya nih Kak, dari awal tamu mulai acara sampai selesai acara itu kita sangat dibantu oleh tim F&B, tim security, semuanya lah, all department ya. Jadi kita standby juga. Yang kedua kita memberikan makanan itu dengan penuh cita rasa. Jadi biasanya kan yang membedakan dari hotel satu dengan hotel lainnya adalah makanannya. Karena kalau misalnya untuk tempat tidur mungkin ya kamar itu biasanya sama ya Kak, karena hanya untuk tidur saja. Mungkin berbeda di luas kamarnya. Jadi kita nomor 1 yang bisa kita tonjolkan yaitu pelayanannya, lalu terutama makanannya. Oke, jadi memang lebih mengutamakan di cita rasa makanan untuk bersaing antar hotel-hotel yang lain ya. Betul. Tapi saya benar-benar takjub sih ya Mbak Okta ya. Kadang kan pernah lah saya datang di beberapa event mungkin di tempat-tempat yang lain ya, kayak dari segi lunch atau coffee breaknya nggak begitu diperhatikan gitu kan. Yang penting packs terpenuhi gitu. Betul. Tapi ternyata Harper sangat melihat ya, concern ke arah itu. Jadi bagaimana caranya si peserta yang datang di event kita itu nyaman bukan hanya dari tempatnya aja, tapi makanan juga penting ya. Karena kan setiap acara itu biasanya yang berkesan memang makanan sih. Iya sih, pasti itu yang akan selalu diingat oleh para
peserta sih. yang akan diingat tuh pasti di makanannya. Jadi memang pilihan yang tepat banget kalau Anda ingin membuat acara bukan hanya berkesan dari konsep acaranya aja, tapi all in sampai ke menu-menu cita rasa makanannya juga berkesan ya Mbak Okta ya. Itulah yang menjadikan Harper pede untuk bersaing dengan hotel-hotel lain yang ada di Kabupaten Bekasi tentunya Mbak Okta. Nah itu dia tadi Erjestia, kita udah sharing bareng sama Mbak Okta di sini terkait tentang Harper Cikarang, terutama di bagian event nih. Kalau misalnya Anda ingin membuat kegiatan apapun di Harper, bisa dilaksanakan karena fasilitasnya lengkap banget, pelayanannya juga terbaik lah gitu ya, beda dari hotel-hotel yang lain. Apalagi tadi yang membuat Harper ini berbeda dengan hotel lain adalah di bagian makanannya. Betul ya, sekali. karena makanannya hasil dari menu-menu pilihan chef-chef yang ada di Harper. Jadi kalau misalnya Anda penasaran bisa langsung aja nih datang ke Harper Cikarang untuk rasakan sendiri bagaimana sensasinya membuat acara bersama dengan Harper Cikarang. Betul. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Okta atas waktunya. Ini sudah sharing-sharing bareng sama kita di sini, dan semoga setelah ini nanti Erjestia udah nggak bingung-bingung lagi nih Mbak Okta untuk mencari tempat pilihan membuat event atau kegiatan spesial bersama Harper Cikarang. Seperti itu. Nah, terakhir sebelum menutup ada pesan-pesan dari Mbak Okta kah untuk Erjestia nih? Apa ya, kalau misalnya dari teman-teman Erjestia mau booking untuk event kah atau booking kamar, itu nggak perlu lagi khawatir karena kita tersedia di Instagram kita @harperhotels atau Harper Cikarang. Lalu kita ada WhatsApp only yang selalu dipegang oleh tim front office. Untuk nomornya sendiri di 0819 3819 3987. Nanti mereka dari tim front office akan memberikan kontak tim sales Harper Cikarang gitu. Oke, bisa langsung hubungin ya tadi ya kontaknya yang ada di bawah sekali. ya. Apalagi nanti kalau misalnya udah nonton episode spesial kali ini bareng sama Harper Cikarang ya, Erjestia nggak perlu bingung-bingung lagi karena udah tahu ada pilihan paket apa yang disediakan oleh Harper Cikarang. Kalau gitu terima kasih banyak Erjestia yang sudah menonton podcast Unjuk Bicara episode spesial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share juga videonya biar makin banyak nih warga-warga Cikarang terutama ya yang tahu bahwa di Hotel Harper Cikarang menyediakan fasilitas yang lengkap untuk menunjang event spesial Anda tentunya. Dan akhir kata saya Indah Fitri bersama dengan narasumber saya Mbak Okta, kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di episode podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Okta.